ketemu lagi bareng saya Iwan Ridwan. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang modifikasi black cat valve. Nah, apa itu black cat valve dan kenapa banyak sekali motor-motor yang dimodif kenceng itu pasti klepnya dimodif black cat valve, teman-teman ya. Dan tahukah teman-teman, ternyata modifikasi black cat valve itu menjadi penyebab utama mesin jebol, khususnya pada kasus klep macet. Nah, seperti apa? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di konten Hobitograge, tentunya bersama saya Iwan Ridwan. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan ke pembahasan, sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena kita baru aja lebaran teman-teman ya, minggu kemarin. Jadi ini sudah kira-kira 10 hari setelah lebaran teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kita akan membahas tentang black cat valve nih. Nah, jadi banyak sekali yang bertanya modifikasi black cat valve itu apa, kemudian juga kelebihan dan kekurangannya. Terus kalau misalkan dipakai di motor harian bagaimana? Nah, kita akan coba membahas teman-teman ya berdasarkan pengalaman saya. Dan tentunya ini menjadi pertimbangan untuk teman-teman yang ingin memodifikasi black cat valve khususnya untuk motor harian. Oke, mantap. Nah, jadi black cat valve itu adalah proses penghapusan lapisan hitam pada klep teman-teman. Ya udah jelas ya, namanya juga black cat valve. Nah, jadi lapisan hitam pada klep itu dibubut. Tujuannya sih bukan cuma menghilangkan lapisan hitamnya teman-teman ya, tetapi juga untuk menggerus permukaan payung klep. Nah, biasanya klep yang sudah di black cat valve itu dia lebih tipis payungnya. Nah, apa sih tujuannya? Nah, tujuannya itu pertama untuk memperingan klep. Yang kedua juga tujuannya untuk overlapping yang lebih tinggi. Yang ketiga juga supaya di putaran atas itu klep lebih oke teman-teman ya, atau lebih lancar naik turunnya gitu ya. Sehingga beban kepada per klep itu tidak terlalu berat teman-teman. Karena kan kalau misalkan kita pakai per klep standar itu akan ada limit RPM-nya. Tapi kalau misalkan kita modifikasi black cat valve itu dia limit RPM di per klepnya itu lebih tinggi teman-teman. Kenapa? Karena bobotnya yang lebih ringan. Nah, kemudian kenapa sih setiap motor itu ya, kalau misalkan kita perhatikan, setiap motor yang ada di pasaran itu pasti klepnya berwarna hitam teman-teman. Nah, kenapa sih klepnya itu gak racing dari sananya? Walaupun motor-motor kenceng gitu teman-teman ya, kayak misalkan Satria FU, kemudian juga GSX, ataupun motor CB150, itu pasti klepnya ada lapisan hitamnya teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman ya, lapisan hitam pada klep itu disebut dengan lapisan anti panas ataupun teflon teman-teman ya. Nah, tujuannya itu agar membuat suhu si klepnya itu tetap stabil walaupun dipakai untuk kompresi tinggi ataupun putaran tinggi, atau juga dipakai untuk waktu yang lama, misalkan touring ya, dipakai 5 jam gak berhenti-berhenti. Nah, itu supaya kuat. Nah, kenapa cuma klep yang dikasih lapisan hitam atau teflon teman-teman, enggak komponen lain, enggak kayak Noken Asga dipakai gitu ya, piston juga yang standar itu kenapa gak pakai lapisan teflon? Kenapa teman-teman ya? Karena klep itu adalah bagian dari mesin motor, khususnya di bagian pembakaran itu yang tidak ada pelumasan sama sekali teman-teman. Nah, tidak ada pelumasan sama sekali. Jadi kalau misalkan dia suhunya terlalu tinggi, kemudian juga dipakai dalam jangka waktu yang lumayan lama, itu dia akan memuai teman-teman ya, memuai. Dan kalau misalkan sampai memuai, dia itu nanti akan macet di bos klep. Nah, kalau misalkan dia sudah macet, gak bisa baik lagi, maka ketika datang piston yang akan ke TMA, maka si klep ini akan ketabrak dan jebol tentunya teman-teman. Nah, itulah kenapa alasan motor-motor standar atau motor yang ada di pasaran itu klepnya pasti, entah itu mobil, motor ataupun yang lainnya, itu pasti ada lapisan hitamnya teman-teman. Jadi itu fungsinya ya. Nah, jadi itu tadi teman-teman ya penjelasan tentang black cat valve dan juga lapisan hitamnya pada klep itu apa. Nah, sekarang kita ke kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, modifikasi black cat valve itu adalah yang pertama, klep menjadi lebih ringan. Dan kalau misalkan dikurangin itu lumayan untuk mengurangi bobotnya.
Nah, yang kedua juga untuk mencapai overlap yang tinggi. Jadi kalau misalkan di motor-motor standar, di motor-motor kencang, itu biasanya memakai durasi noken as yang ekstrim, sehingga overlapnya juga tinggi-tinggi teman-teman ya. Nah, kalau misalkan klepnya tidak dimodif, ataupun tidak digerus, tidak ditipisin, itu pas overlap, dia akan nabrak teman-teman. Beda halnya kalau misalkan kita udah sudut ya, nah itu beda lagi. Kemudian juga yang ketiga, kita lebih enak memakai lift tinggi teman-teman. Jadi ketika lift tinggi itu kita bisa lebih ini lagi ya, bisa lebih enak lagi. Kenapa? Karena posisi si payungnya sudah tipis, kemudian juga sudah ringan, sehingga ketika di modif lift tinggi dia itu lebih cepat antara naik turunnya, dan juga untuk pas bagian overlapnya itu gak terlalu nabrak piston teman-teman. Nah itu tadi kelebihannya. Sekarang kekurangannya teman-teman. Yang pertama, klep itu otomatis menjadi lebih cepat panas teman-teman. Kenapa? Karena sudah saya jelaskan tadi di awal ya, fungsi dari lapisan hitam itu apa, dan kalau misalkan dihilangkan lapisan hitamnya, otomatis ya cepat panas teman-teman. Nah cepat panas, nanti juga akan ada bunyi ngelitik teman-teman ya, ngelitik halus. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari proses pemuaian ketika dalam suhu panas. Kemudian yang kedua, itu motor yang dimodifikasi blackout valve, kalau misalkan dipakai harian itu lebih boros ke seal klep teman-teman. Jadi si seal klepnya itu gampang doer. Otomatis kalau misalkan kita pakai motor yang udah dimodifikasi blackout valve, itu sekitar 3 bulan ataupun 5 bulan teman-teman ya, pasti akan keluar ngebul tipis-tipis, ngebul putih teman-teman. Nah itu biasanya disebabkan oleh seal klep yang doer. Nah kenapa seal klep bisa doer? Karena ketika kita menghilangkan lapisan hitam, otomatis si klepnya itu suhunya akan lebih panas teman-teman. Ketika suhunya lebih panas, otomatis si seal klepnya kalah. Jadi dia itu gampang doer dan ngebul tipis-tipis. Jadi kalau misalkan teman-teman yang motornya dimodif racing ngebul tipis-tipis ya wajar ya. Kenapa? Karena ya itu udah resiko teman-teman. Nah yang ketiga adalah kekurangan ataupun dampak yang lebih ekstrim teman-teman, yaitu mesin jebol. Nah kenapa? Karena tadi si klep itu adalah bagian terpenting dalam proses pembakaran yang tidak mendapatkan pelumasan sama sekali teman-teman ya, khususnya di bagian bosnya tuh, bos klepnya. Nah apabila dia mendapatkan suhu panas, otomatis di si bos klepnya itu teman-teman ya, dia kan naik turun di situ. Nah kalau misalkan ketika suhu panas dan ekstrim, dan kita hilangkan lapisan hitamnya atau lapisan teflonnya teman-teman ya, maka yang terjadi dia akan memuai. Nah ketika memuai pada bos klepnya itu, maka dia akan macet. Nah ketika macet, datang piston dari bawah nih, set mau TMA ya, si klepnya ini belum balik lagi atau masih nyangkut teman-teman. Ketika ada piston mau TMA, jeger, ketabrak, klepnya patah, jebol teman-teman ya. Itu adalah kekurangan yang lebih ekstrimnya lagi teman-teman ya. Nah jadi bagaimana solusinya kalau misalkan kita mau pakai overlapping yang tinggi, kemudian juga lift klep yang tinggi, serta durasi noken yang ekstrim. Nah tentu banyak cara teman-teman ya, selain dari modifikasi blackout valve itu. Karena kalau misalkan kita bandingkan, modifikasi blackout valve itu adalah modifikasi yang untuk menghemat biaya teman-teman. Karena solusinya itu selain blackout valve itu ada yang pertama, kita ganti klep. Ganti klep dengan yang bahan titanium yang terbukti lebih ringan, kemudian juga ada juga yang karbon. Atau misalkan kita ganti batang klepnya. Misalkan batang klepnya itu pakai 5,5. Nah, kita ganti jadi 5 ataupun kita ganti jadi 4,5. Nah, itu bagus teman-teman ya. Ke klepnya jadi lebih ringan. Dan juga konstruksi dari klep racing itu juga lebih lebih tipis teman-teman ya dibanding dengan klep standar, tetapi juga lebih kuat. Ya, kalau misalkan mau beli klep standar, klep racing, ya mereknya yang terkenal teman-teman ya, jangan yang abal-abal ya. Kalau yang abal-abal sama aja. Nah kemudian juga selain mengganti klep, kita juga bisa mengganti si bos klepnya dengan yang all bronze teman-teman, karena all bronze itu terbukti lebih kuat dan juga tahan panas. Dan kalau bisa sih setting klepnya juga kita ganti dengan yang lebih kuat, yaitu all bronze teman-teman. Tapi kalau misalkan kita cuma mau modif liftnya aja ya, yang kita tambah tinggi gitu teman-teman ya,
kemudian juga overlapnya yang masih wajar lah untuk pakai harian. Sebenarnya cara yang paling mudah itu ada teman-teman. Cara yang paling mudahnya itu adalah dengan mengambleskan klep. Jadi itu caranya mudah. Caranya kita sekir klep teman-teman. Nah kita ambleskan tuh. Untuk setting klep standar itu bisa dihabiskan sampai 1,5 mili teman-teman ya. Jadi si posisi si klepnya itu lebih masuk ke dalam. Nah itu adalah cara paling mudah dan murah. Dan juga kalau misalkan modifikasinya ya cuma gitu aja ya, cuma mau pengen lift klep yang agak tinggi, terus juga overlap yang agak sedikit lebih dempet lah ya. Nah gitu aja cukup, gak perlu kita blackout valve ataupun modifikasi yang lain. Nah jadi itu tadi teman-teman solusi untuk kita yang pengen modifikasi ekstrim, mulai dari lift noken, kemudian juga durasi dan overlapnya, tetapi awet untuk harian ya. Memang sih kalau misalkan kita lihat biayanya ya lebih mahal teman-teman ya, karena untuk spek harian itu beda dengan spek racing. Kalau spek harian itu lebih mengutamakan keawetan, sehingga pemilihan produknya juga harus yang lebih bagus dan juga lebih kuat teman-teman. Nah jadi teman-teman, kalau misalkan modifikasi blackout valve itu cepat merusak motor teman-teman ya, dan juga tentunya membuat motor kita bolak-balik ke bengkel. Nah pertanyaannya kenapa banyak bengkel-bengkel yang memodifikasi blackout valve untuk motor harian kencang teman-teman. Nah itu sih pertama ya, biasanya dari konsumennya teman-teman. Pertama konsumennya itu dia banyak minta misalkan request ini, tapi dia punya dana yang minim. Nah kan bengkel cuma ngerjain aja, jadi bengkel ngerjain apa yang mereka bisa, dan juga tentunya mereka juga merekomendasikan ini nih kalau misalkan mau spek yang kayak gini tapi harganya segini ya kayak gini. Nah itu tergantung dari yang punya sama yang ngerjain teman-teman ya. Tapi ada juga bengkel yang mereka modifikasi blackout valve atau modifikasi yang ekstrim gitu ya, tetapi mereka juga melakukan penyesuaian. Misalkan untuk menahan panasnya supaya tidak terlalu ekstrim, biasanya bengkel itu mengganti radiatornya kalau motornya pakai radiator ya, mengganti radiatornya dengan yang lebih besar. Kemudian juga cairan radiatornya pakai yang bagus, olinya pakai yang bagus teman-teman. Atau misalkan motornya itu masih pakai pendingin udara ya, biasanya ditambahin oil cooler. Kemudian juga olinya yang bagus teman-teman. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat banyak bengkel yang masih menggunakan masih menerapkan blackout valve ataupun juga modifikasi ekstrim lainnya, ya bengkel juga biasanya melakukan penyesuaian juga teman-teman ya. Jadi walaupun kita modifikasi blackout valve itu dampaknya gak terlalu ekstrim teman-teman ya, paling ya kayak tadi ngebul tipis-tipis lah. Tapi wajar itu juga ya, namanya juga motor yang dimodifikasi mesinnya. Kalau misalnya kita gak pengen motornya itu gampang rusak ataupun keluar masuk bengkel ya gampang, beli aja motor yang udah kenceng dari sananya, jangan dimodif, udah pakai aja tuh spek standar tapi udah kenceng, gampang teman-teman ya. Tapi kadang ya tadi itu, walaupun kita udah beli motor yang kencang dari sananya, tetapi kepuasan yang punya itu kadang nggak puas-puas teman-teman. Udah kenceng motornya masih dibilang kurang gitu ya, sehingga ya tadi itu adanya modifikasi. Oke teman-teman, jadi cukup itu aja ya penjelasan mengenai blackout valve, mulai dari caranya, kemudian juga apa itu yang dimaksud dengan lapisan hitam, kelebihan dan kekurangannya, kemudian solusinya. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil kesimpulan teman-teman ya, dan tentunya bisa tahu nih, oh modifikasi ini tuh kelebihannya ini tetapi kekurangannya ini atau resikonya ini teman-teman ya. Nah tentu kalau misalkan kita sudah memodifikasi motor, otomatis kita harus sudah siap dengan resikonya gitu teman-teman ya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan, tetapi itu kembali lagi kepada yang ngerjainnya. Kalau misalkan yang ngerjainnya pengalaman, insya Allah sih motor kita walaupun dimodif ekstrim mesinnya itu lebih awet teman-teman. Tapi kalau misalkan yang ngerjainnya juga abal-abal, asal pasang aja, gak ngerti apa-apa, gak dihitung gitu ya, asal lihat kayak gini dia terapin, lihat kayak gini dia terapin, tapi gak dihitung mengenai kompresinya, gak dihitung, kemudian juga lift flap gak dihitung, durasi noken gak dihitung, ya
motor kita ya jadi hancur teman-teman ya. Jadi untuk modifikasi mesin itu sebenarnya tidak murah dan juga tidak mudah juga. Harus banyak komponen yang harus kita pakai, kemudian juga hitungan yang harus kita perhitungkan. Kenapa? Supaya motornya lebih awet, khususnya kalau misalkan motornya itu kita pakai harian. Oke, cukup itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.